Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada wakil kepala sekolah yang telah hadir dalam kegiatan ini, dan juga rekan-rekan guru sekalian yang hadir menyempatkan waktunya untuk belajar bersama dalam diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, anak itu kalau dalam teori tabula rasa diibaratkan kertas kosong ketika mereka baru lahir. Namun dalam teori dari Dewantara, anak itu sudah lahir dengan minat dan bakat mereka, dengan potensi yang ada. Maka dari itu kita sebagai guru hanya menuntun, mendidik, tapi kita tidak bisa memperbaiki apa yang memang sudah menjadi minat dan bakat mereka. Jadi kita hanya bisa memperbaiki lakunya, ya. Kita hanya bisa menuntun, menggali potensi yang ada pada mereka. Selanjutnya, di sini apa itu budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Ayo silakan, Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah kebiasaan apa Bu? Kebiasaan yang baik yang kita lakukan. Jadi menurut saya yang Bu juga, budaya positif itu adalah namanya budaya itu kebiasaan. Jadi budaya itu kebiasaan kita sehari-hari dan bersifat positif karena dilakukan terus-menerus untuk supaya ke arah yang lebih baik, seperti itu. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Pit, bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin biasanya dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, guru lah yang memiliki kontrol dalam menghadapi siswa. Di sini bisa Bapak Ibu perhatikan, di sini bisa dipraktekkan juga bahwa di sini misalnya Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Jadi Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala itu. Dari praktek itu, apa Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasannya. Jadi ketika kita mengepalkan tangan kita minta orang lain membukanya, itu bisa terjadi apa tidak, Bapak Ibu? Ayo. Ketika kita mengepalkan tangan kita dengan kuat, orang lain mencoba membukanya, tapi ketika kita tidak mau mencoba, kita tidak mau membukanya, itu tetap tidak akan terbuka. Kenapa tidak akan terbuka? Karena
Ini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita ingin membuka ataukah kita ingin menutup? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Kalau selama ini kita berpikir, oh kita bisa mengendalikan siswa kita, sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Kita bisa membuat siswa kita tertib, itu juga adalah ilusi. Jadi ilusi seorang guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang bersalah dan menguatkan karakter, itu adalah sebuah ilusi. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Itu kadang tanpa kita sadari sering kita lakukan, kita memaksa, namun sebenarnya mereka melakukan itu dengan paksaan. Itu adalah sebuah ilusi. Di sini bisa Bapak Ibu lihat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal sebenarnya kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai sebuah kesalahan. Padahal kadang teori kontrolnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah selanjutnya kita kadang berpikir orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika rujukan gagal itu adalah sebuah pemaksaan. Dalam teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol model berpikir menang. Selanjutnya di sini ada disiplin. Sudah pernah dengar kata disiplin? Sudah. Apa itu disiplin? Ayo Bapak Ibu, silakan. Disiplin yaitu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Terima kasih. Ada yang lain? Ayo. Di sini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menghargai potensinya menuju tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi, Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang kita harapkan di sini? Ya tentunya nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan kuliah yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia tentunya kalau sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka kita harus mencapai tujuan anak itu yaitu profil belajar Pancasila, di mana ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang selanjutnya mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya di sini ada sudah pernah saya sharing juga dengan guru-guru yang lain
tentang apa kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada yang masih ingat tentang apa kebutuhan dasar manusia? Karena tidak mungkin manusia itu tidak memiliki kebutuhan. Semua manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Benar, ada yang lain? Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar ya Bu ya, cinta dan kasih sayang, kemudian perjuangan, terus penghargaan, kebahagiaan. Ada yang lain? Kebebasan, benar. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu maksudnya ini diakui, ya. Terus selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin disayang, ingin dicinta, ingin diterima baik dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Terus selanjutnya kesenangan. Kalau bekerja stres terus, jadi kita butuh sesuatu yang dapat menyenangkan kita untuk membuat pikiran kita menjadi lebih refresh, lebih baik. Selanjutnya kebebasan, ya. Jadi manusia itu butuh kebebasan, kebebasan untuk melakukan hal apapun yang kita mau sesuai dengan minat dan bakat kita tanpa perlu paksaan atau tekanan dari orang lain. Selanjutnya bertahan hidup. Jadi bertahan hidup adalah sandang, pangan, papan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Selain itu tidur misalnya. Kalau kerja terus tanpa tidur, oleng. Maka dari itu kita butuh kebutuhan bertahan hidup. Jadi apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah nanti akan mengeluarkan emosi negatif. Emosi negatif itu seperti marah-marah, misalnya stres. Apakah ada di dua ini Bapak Ibu mungkin yang sering stres? Atau misalnya cemberut, lesu, mungkin misalnya kurang uang, karena kebutuhan hidup, terus kurang kasih sayang. Maka dari itu 5 kebutuhan dasar ini harus semuanya tercukupi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, ya. Jadi antara saya dengan Bapak Ibu mungkin kebutuhannya berbeda. Mungkin saya misalnya kebutuhannya sekarang yang paling urgent misalnya adalah bertahan hidup. Tapi mungkin Bu Putija misalnya kasih sayang. Mungkin, ya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dan berbeda-beda. Di sini saya punya sebuah kasus. Ini silahkan Bapak Ibu baca dulu, Bapak Ibu perhatikan. Ini terjadi di sebuah tempat, ya. Jadi Ibu Rati adalah guru SMK di tingkat depan. Ada Ibu Rati di sini? Jadi Ibu Rati ini sedang kebingungan dalam menghadapi salah satu siswanya di kelas yaitu bernama Anu. Beberapa temannya suka mengeluhkan Anu ini suka minta uang dan memaksa. Jika Anda sebagai Ibu Rati, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya Anu melakukan itu? Ayo Bapak Ibu, saya akan mulai dari Ibu Rati terlebih dahulu. Karena kebetulan Ibu dia ada di sini. Silakan Bu Rati. Mungkin kalau dengan kasus yang Ibu sampaikan, ini mungkin kurang beberapa kebutuhan dasar yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin yang pertama itu dia kurang perhatian, kemudian kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak tahu arahnya harus seperti apa, seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan Bu Ayu yang kebetulan mengajar anak juga ya. Hampir sama seperti Ibu Rati, karena
menurut saya kalau anak yang memaksa minta minta mungkin selain kekurangan kebutuhan seperti pada akhirnya dia juga kekurangan perhatian kasih sayang dari orang tuanya. Tapi di sini ada pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh Bu Rati jika ada situasi seperti itu? Ya pertama menurut saya konsultasikan dulu ke orang tuanya, kita tahu dulu latar belakangnya seperti apa, baru kemudian kita pertemukan dulu, intinya dimediasi dulu lah. Nah baru kalau memang seandainya anak ini tidak berubah, ya baru mungkin dilakukan sanksi-sanksi menurut peraturan sekolah. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi di sini dalam konsep penerapan disiplin positif, Ibu nanti sebaiknya mencari tahu alasan Arun melakukan tindakan tersebut. Yang benar tadi seperti yang disampaikan Bu Ayu dan Bu Ranti sendiri. Jadi untuk mengetahui kebutuhan mana kira-kira yang memang diperlukan oleh Arun. Misalnya di sini, apabila jawabannya nanti ketika ini mediasi atau ditanyakan itu dia mengambil uang dengan paksaan itu karena tidak membawa uang jajan, bisa saja kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena dia lapar, dia pengen makan, nggak punya uang, jadi dia ngambil uang temannya. Terus yang kedua, bisa juga Arun mengambil uang temannya karena ingin mendapatkan perhatian. Mungkin di rumah atau temannya itu tidak memperhatikan dia, tidak ada teman, sehingga itu adalah salah satu cara untuk dia mendapatkan keperhatian. Maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi penerimaan dari teman-teman yang lain. Terus selanjutnya, apabila Arun merasa mengambil uang itu karena ingin merasa hebat, aku hebat nih ngambil duit kawan-kawan aku. Nah itu adalah kebutuhan penguasaan, ingin diakui bahwa dia adalah orang yang hebat. Selanjutnya, apabila jawaban Arun karena ingin iseng dan dia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal, diambil uangnya, itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi ngambil duit hanya untuk main-main saja, karena senang melihat ekspresi temannya yang susah, yang lapar, ya seperti itu mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya punya expliking. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya minta Bapak Ibu silakan dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Sabar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu suaranya tidak terlalu terdengar ya.
Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana, sudah siap lagi menerima materi? Siap menerima materi? Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya di sini 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu kita terkadang mungkin tidak tahu posisi kontrol apa yang kita lakukan dan mana posisi kontrol yang sebaiknya perlu ke depannya setelah menerima destinasi ini kita lakukan untuk membuat siswa menjadi atau murid menjadi lebih baik lagi. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini, jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai seorang guru langsung menghukum anak tersebut. Misalnya, seperti ketika anak terlambat. Ketika anak datang terlambat, kita tidak langsung menanyakan misalnya kenapa alasan dia terlambat. Tiba-tiba langsung kita suruh lari misalnya 10 kali putaran. Itu adalah posisi kontrol penghukum dan sebaiknya itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini juga kadang sering kita lakukan. Terus selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Terus selanjutnya sebagai manajer. Yang paling baik dalam posisi kontrol guru ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, kelihatan tidak? Di sini 5 posisi kontrol, di mana identitas bisa menghasilkan identitas yang gagal, identitas yang berhasil atau identitas yang sukses. Jadi untuk posisi kontrol penghukum, kalau untuk posisi kontrol penghukum di sini guru berdua dia menghardik, biasanya marah, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswa. Terus kadang gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan itu, awas ya. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang suka awas misalnya, mengancam? Nah, kalau bisa hal-hal seperti itu dikurangi. Jadi jangan bernada mengancam. Terus hasilnya apa? Ketika kita melakukan posisi kontrol penghukum kepada seorang murid, hasilnya adalah akan membentuk pribadi murid yang berontak,
menyerahkan orang lain dan suka berbohong. Jadi dia daripada dihukum, kayak misalnya yang tadi yang terlambat, daripada aku dihukum, mending aku berbohong aja. Terus selanjutnya kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya murid nanti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau bisa kita sebagai seorang guru, kita jangan mengambil posisi kontrol yang seperti ini, Bapak Ibu. Terus dampaknya kepada murid, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Terus selanjutnya untuk membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu adalah posisi membuat rasa bersalah. Jadi membuat siswa merasa tidak nyaman, tidak enak dengan kita. Terus selanjutnya hasilnya apa? Hasilnya adalah sama. Jadi murid akan menyembunyikan kebohongan, dia akan menyangkal, dia akan berbohong. Terus mungkin untuk muridnya akan berkata, ibu maafkan saya. Ya. Terus dampaknya apa pada murid tersebut ketika kita membuat posisi seperti itu? Murid akan merasa rendah diri, murid akan merasa salah, akan menyalahkan diri sendiri. Itu adalah juga posisi kontrol yang tidak baik, Bapak Ibu. Selanjutnya posisi kontrol yang dapat mensukseskan sebuah identitas itu adalah teman, pemantau, dan manajer. Tapi untuk yang paling baik adalah manajer, karena posisi kontrol manajer itu datang dari dalam siswa itu sendiri. Selanjutnya untuk posisi kontrol teman juga terkadang mungkin tanpa kita sadari kita sering melakukannya. Guru mungkin akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ada nggak yang kadang-kadang sudah seperti ini? Ayolah bang, untuk ibu sekali dia ya. Nah itu adalah kadang posisi kontrol teman. Kalau bisa itu dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Karena hasilnya nanti akan membuat ketergantungan. Terus untuk murid mungkin akan berkata, bapak ibu itu teman saya. Jadi terkadang ketika siswa menganggap kita teman, terkadang tidak ada batasan dan membuat kadang mereka semena-mena. Terus dampaknya murid itu akan lemah, dia tidak mandiri, dan dia bergantung kepada gurunya. Tenang, ada Bu Ijo nih, aman aku. Jadi itu tidak boleh. Terus selanjutnya posisi pemantau. Dalam posisi pemantau, guru mungkin akan membuat misalnya apa peraturannya. Terus hasilnya adalah menyesuaikan diri, tapi terus awasi. Terus hasilnya dampaknya pada murid adalah murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Terus selanjutnya yang paling baik tadi yang saya sampaikan adalah posisi kontrol manager, di mana posisi kontrol manager ini dampaknya adalah murid dapat mengevaluasi diri, memperbaiki karakternya. Ya, kenapa saya jelaskan di sini posisi kontrol yang harus Bapak Ibu juga ketahui bahwa posisi-posisi kontrol ini memang untuk di sekolah itu mungkin kita lakukan hanya 3 tahun, tapi sebenarnya efek dari itu adalah perilaku anak jangka panjang. Jadi kita ketika melakukan posisi kontrol penghukum, membuat rasa bersalah, mungkin itu akan membangun karakter anak di jangka panjang menjadi seperti yang tidak baik gitu. Tapi ketika memang kita melakukan posisi kontrol yang baik sebagai manajer, anak itu akan mengontrol diri dalam dirinya melalui motivasi internal. Jadi memang mereka berubah itu atas kemauan mereka sendiri. Jadi perubahan yang terjadi memang atas kesadaran sendiri, bukan karena dorongan atau paksaan dari guru. Selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat, apakah kelihatan? Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sering atau kadang kita katakan ketika kita melakukan posisi kontrol tersebut. Ya. Terus selanjutnya di sini
budaya positif. Di sini ada lingkaran. Jadi dalam budaya positif itu ada lingkungan yang positif, tentunya ada keyakinan keras dan peraturan keras. Di sini mungkin Bapak Ibu pernah sebelumnya membuat peraturan keras. Sudah pernah membuat peraturan keras? Sudah? Peraturan keras itu terkadang dibuat atas kesepakatan bersama atau tidak? Atau hanya guru saja yang membuat peraturan? Anak-anak kalian tidak boleh ini, anak-anak kalian tidak boleh itu. Apakah seperti itu? Jadi di sini sebagai seorang guru seharusnya ketika kita mengajar dalam kelas kita harus memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terus lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Namun menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya, jadi Bapak Ibu akan lebih baik ketika kita mengajar kita memiliki memang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang memang kita luruskan atau kita buat bersama dengan anak-anak. Jadi ketika dan itu pun harus dibuat dengan kata-kata yang positif. Jadi jangan ada kata tidak boleh. Akan lebih baik dengan kata-kata yang baik. Dan misalnya tidak boleh datang terlambat. Akan lebih baik misalnya datanglah tepat waktu. Itu adalah kalimat-kalimat positif yang membangun dan memberikan motivasi. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada boleh kata tidak ada boleh kata jangan. Terus keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak usah banyak-banyak sampai 20, misalnya 20 keyakinan keras. Itu jangan terlalu banyak kalau bisa. Cukup yang mudah mereka lihat dan mereka pahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lebih curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu bisa misalnya menggunakan stick note, bisa minta pendapat setiap anak untuk memberikan pendapat kira-kira apa aturan yang akan kita buat di kelas kita. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya dari masukan-masukan dari anak-anak tersebut nanti bisa kita lihat dan kita kaji kembali kira-kira mana yang cocok dan sesuai yang akan dipakai dengan kelas kita. Terus kita lihat, kita tinjau apakah keyakinan kelas kita itu memang berjalan secara efektif dari waktu ke waktu. Jadi perlu ada tinjauan kembali, perlu ada monitoring. Selanjutnya ini bisa dilihat dalam peraturan di sini selalu dikembalikan rukun ke tempatnya. Apa kira-kira kebajikan yang dituju? Kebajikan yang dituju adalah dengan mengembalikan rukun ke tempatnya, siswa itu diajarkan untuk bertanggung jawab. Jadi tadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu, tentunya kan kita punya tujuan. Dengan ini anak bisa seperti ini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Namun ini sebenarnya masih kurang tepat. Dilarang mengganggu orang lain itu dia menggunakan konotasi yang negatif. Ya. Jadi kalau bisa bahasanya adalah misalnya menghargai orang lain itu akan lebih bagus. Terus selanjutnya gunakan masker. Gunakan masker di sini itu untuk menjaga apa? Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Terus
Kalau di sini misalnya ada lagi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk apa? Yang ditujunya adalah menghormati orang lain, terus berkomitmen pada tujuan. Terus selanjutnya di sini saya punya kesepakatan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nanti mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukannya di kelas masing-masing. Namun apabila ada kata-kata yang negatif, mungkin bisa kita perbaharui atau tinjau kembali agar bisa dengan kata-kata yang positif saja, sehingga nanti bisa memotivasi setiap anak untuk ada motivasi dalam diri mereka. Terus selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin dari awal sampai penjelasan akhir, Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukan? Tidak? Saya lanjutkan ya. Jadi melalui restitusi guru, yaitu dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Terus membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah memberikan penawaran baik. Di sini bisa kita lihat ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi yang pertama itu adalah kita harus menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Setelah itu kita baru memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan anak. Jadi kita harus tahu apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Tidak ketika anak melakukan kesalahan langsung kita hukum. Jadi tidak, langkah seperti itu kurang tepat dilakukan ya, Bapak Ibu. Jadi di sini dalam tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas tadi, di mana berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya salah itu tidak apa-apa, karena memang setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Ini biasanya kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kita harus menstabilkan dulu identitas anak. Selanjutnya, setelah kita menstabilkan identitas anak, kita memvalidasi tindakan yang salah. Biasanya kalimat-kalimat yang digunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah adalah contohnya seperti di layar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, terus kamu pasti punya alasan melakukan ini. Tidak mungkin, maksudnya ketika dia datang terlambat kan tidak mungkin dia tidak punya alasan. Bisa saja misalnya memang tidak ada kendaraan atau kesiangan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya di sini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita atau dalam keluarga kita. Terus nilai-nilai apa yang harus kita sepakati, jadi kita tanyakan kembali kepada mereka. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, kita tanya, ingat nggak dengan keyakinan kelas mereka yang mereka buat? Karena ketika kita membuat keyakinan kelas itu kan kita lakukan secara bersama-sama. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif tentunya. Terus di sini saya punya dokumentasi berupa video yang memang sudah saya lakukan, saya terapkan di kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa mencontoh.
Silakan dilihat. Jadi ini itu ceritanya begini. Jadi ketika jalan santai di jalan santai di hari Jumat itu dan kebetulan anak ini adalah anak kelas saya 12 TKKR. Dia ketika berjalan santai itu berbicara yang mungkin tidak nyaman didengar baik dari teman-temannya ataupun dari rekan guru. Maka dari itu karena hal tersebut saya panggil ke ruang BK untuk saya validasi kesalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan dilihat saja. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang sudah saya terapkan sebelum saya menjadi stimulasi Bapak Ibu. Saya sudah melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah siswa. Terus selanjutnya di sini saya pun meminta tanggapan dari siswa tersebut bagaimana tanggapannya ketika saya melakukan tindakan restitusi. Di sini dia mengatakan bahwa kalau bisa ketika ada masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika kita menggunakan segitiga restitusi tersebut, mereka pun menyadari apa kesalahan mereka dan mereka menyadari dan meyakini bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan ingin berubah menjadi yang lebih baik. Dan itu adalah motivasi karena yang memang keluar dan lahir dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, ini adalah kegiatan yang memang sudah kita lakukan bersama budaya positif di sekolah, yaitu menyambut murid setiap pagi sudah kita lakukan. Ini kemarin saya dengan Bu Ranti. Terus sarapan sehat setiap Jumat sudah kita lakukan juga setiap Jumat. Di hari ini juga tadi sudah selesai. Terus sholat duha, yasinan dan mendengarkan ceramah. Terus apel pagi dan berdoa itu sudah kita lakukan bersama setiap hari untuk membentuk keyakinan nilai kebajikan yaitu disiplin dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pembentukan keyakinan kelas.
Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan dengan diseminasi kali ini. Silakan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Jadi tadi ada budaya positif, ada keyakinan kelas, ada lima kebutuhan dasar, ada teori kontrol di mana bagaimana cara menghadapi siswa ketika ada masalah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu jika ingin memberikan tanggapan atau masukannya. Waktu dan tempat saya berikan seluas-luasnya. Baiklah, kalau tidak ada yang memberikan tanggapan, seluruh penutup kegiatan pada hari ini, saya ingin setiap dari Bapak Ibu kita refleksi bersama tentang kegiatan destinasi saya kali ini. Mungkin dimulai dari yang paling depan sampai nanti yang paling belakang. Silakan dimulai dari Bukti terlebih dahulu. Jadi Alhamdulillah setelah mendengarkan apa yang telah Bu Dina sampaikan tentang budaya positif di sekolah, ini kan kami jadinya punya wawasan yang baik gitu ya dalam menghadapi siswa, ada peningkatan dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Jadi saya harapkan mungkin di lain waktu nanti ada hal-hal baru yang akan Ibu Dina sampaikan, kami siap menerimanya. Begitu saja kayaknya. Baik, terima kasih Udin. Selanjutnya silakan Bu Tija untuk memberikan tanggapan dari refleksi kegiatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk tanggapan dan refleksinya untuk hari ini, materi dari Ibu Dina. Jadi harus lebih banyak kegiatan positif yang harus kita lakukan bersama siswa. Jadi itu bisa menjadi kebiasaan. Kalau kita terbiasa untuk melakukan hal-hal positif, mudah-mudahan itu juga bisa nanti sampai mereka selesai dari sekolah ini dan bisa diterima dengan masyarakat dengan baik. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan adanya simulasi ini, kami berterima kasih kepada Bu Dina sudah mendapat gambaran bahwa apa saja yang akan dilakukan kepada anak didik untuk menuju hal-hal yang positif. Ya, selama ini ada beberapa hal yang dapat kami sadari sehingga membuat anak itu seperti yang dikatakan Bu Dila nanti untuk selanjutnya timbul sikap yang tidak baik. Ya, terima kasih banyak untuk Bu Dila. Untuk dari saya, refleksinya mungkin bisa mengevaluasi diri bagaimana dan apa saja yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan dalam proses belajar mengajar sebagai guru. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ya, dari saya terima kasih Bu Dila. Dengan adanya kegiatan ini, benar tadi yang dikatakan Ibu Anissa, kita bisa mengevaluasi kita sejauh mana apa yang sudah kita lakukan. Kemudian dari kegiatan ini juga kita bisa menjadi referensi tadi kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di sekolah kita. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri dengan adanya kegiatan ini, pertama untuk menyadarkan diri kita juga terkait tentang apa yang sudah kita kasih ke murid selama ini, termasuk yang tadi disampaikan mengenai kontrol terhadap murid. Tadinya ada yang bersifat menjadi teman, yang bagus dalam manajemen. Selama ini saya pribadi menjadi teman, tapi ada yang bisa tahu bahwa ternyata lebih baik untuk menjadi manajer seperti itu ya. Jadi banyak ada wawasan tambahan untuk kita sebagai guru untuk lebih baik ke depan.
dari saya salah satunya tadi itu disiplin. Berarti kita bisa memulai membangun disiplin dari diri kita sendiri dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi dari situlah kita bisa melihat dan mendisiplinkan anak-anak dari nilai-nilai yang telah kita buat. Terima kasih. Baiklah Bu Dila, sama seperti rekan-rekan yang lainnya, itu merupakan dari kegiatan diskriminasi ini kita mendapat hal yang harus kita lakukan terhadap siswa yang mungkin ada perubahan dengan sebelum-sebelumnya yang kita lakukan. Dengan adanya kegiatan ini merupakan pencerahan bagi kita untuk yang kedepannya, untuk yang penanganan siswa masa sekarang. Mungkin selanjutnya berarti silakan. Terima kasih Bu Dila dengan pemaparan beberapa materi yang sudah disampaikan. Untuk refleksinya mungkin ada beberapa koreksi baik itu untuk diri sendiri, terutama saya sebagai seorang guru bagaimana harus menyikapi keadaan siswa, berperilaku yang baik terhadap siswa, dan memahami bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap mereka dengan batasan-batasan yang tertentu. Terima kasih. Kan Bu Tri, selanjutnya. Baik, untuk Bu Dila, saya juga ucapkan terima kasih. Jadi dari presentasi tadi yang dapat saya ambil itu mengenai kontrol diri, kemudian bagaimana kita bersikap menghadapi permasalahan dengan siswa, kemudian juga masalah membawa diri. Jadi kita harus menempatkan diri kita itu dalam menghadapi permasalahan siswa itu sebelumnya gitu ya. Mungkin itu saja bilang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah melakukan refleksi. Jadi perasaannya bagaimana? Sehatkah? Alhamdulillah. Jadi yang perlu kita ingat bersama adalah saya ulangi kembali, yang pertama sebagai seorang guru tentunya kita itu digugu dan ditiru. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita itu selalu dilihat, disorot oleh murid-murid kita. Maka dari itu kita haruslah bertindak dengan bijak, berbicara dengan baik, jangan sampai dengan kalimat-kalimat kita nanti akan menyakiti hati siswa kita dan menyebabkan mereka memiliki karakter yang tidak baik di jangka yang akan datang. Jadi harapannya ke depan agar seluruh guru tentunya dapat memiliki sikap-sikap dan nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan di diri kita sendiri maupun di murid-murid kita. Dan kita bisa menyelesaikan masalah tadi salah satunya dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada aktivitas lain bisa meninggalkan ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Hari ini sebelum kalian memulai kegiatan pembelajaran, hari ini yang akan saya lakukan pertama adalah kita bersama-sama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita bersama-sama. Ya, sudah ada keyakinan kelas sebelumnya? Sudah ada atau belum? Oke, kita akan membuat. Jadi silakan setiap anak-anak nanti, setiap murid dari kalian mengisi statement yang diberikan. Silakan kalian tulis keyakinan-keyakinan apa yang ingin kalian terapkan di dalam kelas kalian. Ya, selama pembelajaran saya tentunya.
silakan ditulis. Kalau sudah selesai ditulis, nanti boleh kalian tempelkan di papan tulis. Nanti kita akan baca bersama. Kelompoknya misalnya seperti apa? Hari-hari lain mungkin. Oke, silakan itu ditulis sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai maksudnya yang ingin kalian tuju dari keyakinan tersebut. Kalau sudah selesai, boleh langsung ditempelkan di papan tulisnya. Sudah semua? Oke, jadi di sini kita akan membuat 10 laporan saja cukup yang mewakili keyakinan-keyakinan kalian. Ada sekretaris, bisa bantu saya untuk maju ke depan. Oke, pertama akan saya bacakan dulu keyakinan-keyakinan yang telah kalian tulis. Apakah sudah semua ini atau belum? Masih ada yang belum? Kalau masih ada yang belum, silakan ditulis dulu. Sudah. Oke, yang pertama di sini adalah saling tolong menolong terhadap orang lain. Terus di sini tiket kelas. Terus menyayangi teman sekelas. Terus saling membantu, saling bekerja sama, saling menghormati, tiket kelas tepat waktu. Terus mengerjakan tiket, banyak sekali yang mengerjakan tiket. Berarti bisa kita ambil mungkin nomor 1, tiket datang tepat waktu, bisa nggak? Mau seperti itu? Oke, jadi poin pertama kamu di sini banyak yang menulis harus datang tiket tepat waktu. Maka poin yang pertama adalah datang lebih awal ketika tiket. Apakah di kelas ini memang banyak yang ketika tiket datang terlambat ya? Ya. Oke, selanjutnya di sini saling menghargai sesama. Ini juga saling menghargai sesama. Saling menghormati teman sekelas. Saling menyayangi. Terus Oke, di sini berarti poin kedua karena hampir banyak juga yang mengatakan harus saling menghargai dan
menghormati orang lain. Orang lain itu termasuk teman, guru, atau siapapun yang memang ketika kita bertemu kita memang harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Itu kesepakatan kedua, setuju? Apa ada yang lain? Itu yang kedua ya. Yang ketiga di sini saling mengajarkan materi yang tidak paham, saling kompak, saling menghargai, boleh. Sudah lihat. Terus lagi membantu teman yang kesusahan. Membantu teman yang kesusahan kalau dimasukkan ke kesepakatan kelas kita. Ini membantu teman yang kesusahan ini bukan berarti ketika ulangan dibantu ya. Jadi membantu teman yang kesusahan ini memang dalam konteks yang positif. Ketika memang ada diskusi, belajar, kalau tidak mengerti, boleh saling bertanya dan saling sharing. Bagaimana cara dalam mengerjakan masalah. Tapi bukan untuk mencontoh atau melakukan hal yang tidak baik. Terus selanjutnya di sini selalu datang tepat waktu. Mau dimasukkan? Apa ada yang suka terlambat? Tidak. Ada kayak yang suka terlambat di kelas ini? Ada sepertinya. Oke, jadi yang keempat itu selalu datang tepat waktu. Terus ini dari di sini ini sudah berapa? Sudah 4. Tapi hampir rata-rata di kelas ini tulis 4 poin dari apa yang telah ibu dan kalian sepakati di situ. Kira-kira ada lagi yang mau menambahkan selain 4 kesepakatan itu? Ayo, silakan. Yang pertama tadi tiket kelas datang tepat waktu. Yang kedua saling menghormati dan menyayangi sesama. Yang ketiga membantu teman yang sedang kesusahan. Yang keempat selalu datang tepat waktu. Ayo, ada lagi nggak? Apa cukup 4 aja? Silakan yang ingin memberikan memberikan sarannya. Kalau berpakaian di mana? Harus tapi. Jadi gimana? Ada mau dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas kita? Ayo, mau dimasukkan apa enggak? Masuk. Coba, gimana bahasanya berarti? Berpenampilan rapi, tapi kalau misalnya tidak sesuai jadwal, boleh nggak? Jadi gimana? Boleh juga. Oke, boleh silakan. Mungkin berpenampilan sesuai dengan normatif sekolah bisa. Jadi kalau Senin misalnya pakai baju warna putih abu, ya Selasa pakai baju warna batik. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terus ada lagi yang sudah cukup? Baiklah, jadi ini ada 5 keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama adalah bikin kelas datang tepat waktu. Yang kedua saling menghormati dan menyayangi sesama. Terus yang ketiga membantu teman yang sedang kesusahan. Yang keempat selalu datang tepat waktu. Yang kelima berpenampilan rapi dan sesuai tata tertib. Mungkin itu keyakinan kelas kita. Kemudian yang lain berarti sudah sepakat ya. Silakan belum? Oke, kalau sudah sepakat, nanti keyakinan kelas ini bisa dibuat dalam bentuk poster ataupun misalnya dalam karton. Silakan kalian mengekspor diri kalian untuk mencetak ini di mana sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin itu saja untuk kali ini untuk keyakinan kelas kita.
Kami mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam